Dari sini ada dua keutamaan penting dari umat Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama adalah senantiasa mendirikan ibadah sholat yang 5 waktu sehari semalam. Karena dengan sholat yang didirikan, maka Allah akan membukakan pintu-pintu rahmatnya kepada mereka yang mendirikannya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan fahsya, perbuatan keji, dan perbuatan yang munkar. Inilah dampak yang seharusnya dihasilkan dari sholat yang kita laksanakan. Sholat seharusnya mampu melahirkan sebuah perbuatan yang dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan juga perbuatan-perbuatan yang munkar. Kalau sekiranya selama ini kita sudah mendirikan sholat, tapi pada kenyataannya masih saja kita melaksanakan perbuatan keji dan munkar, bukanlah sholatnya yang salah. Akan tetapi kita harus introspeksi, harus evaluasi ada apa dengan sholat yang kita lakukan. Bisa jadi kita tidak khusyuk dalam sholat, atau bisa jadi kita tidak menyempurnakan sholat kita. Ketika sholat bisa jadi pikiran kita kemana-mana, tidak fokus pada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sholat merupakan media komunikasi yang paling efektif antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Selama sholat, kita singkirkan semua kepentingan-kepentingan duniawi kita. Kita hilangkan, kita lepaskan, kita tanggalkan semua urusan-urusan duniawi kita. Pikiran dan hati kita seharusnya hanya fokus konsentrasi pada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa insya Allah, dengan memperhatikan syarat dan rukun sholat, adab-adab sholat, maka sholat yang diinginkan oleh Al-Quran mampu mencegah perbuatan keji dan munkar akan terwujud. Dengan demikian Allah akan turunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita yang senantiasa mendirikan sholat. Kemudian yang kedua, bahwa umat Rasulullah SAW adalah umat yang senantiasa melaksanakan ibadah puasa wajib, yakni ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena dengan ibadah puasa di bulan Ramadan, Rasulullah janjikan bahwa dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan semata-mata karena iman dan mengharap ridha Allah, maka janji Rasulullah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ternyata berita gembira ini sudah dibaca oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Bagaimana puasa yang didasari atas dasar iman dan semata-mata mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa yang didasari atas dasar iman adalah puasa yang memang dipanggil karena panggilan iman. Puasa itu memang satu ibadah yang berat, karena puasa adalah bagian dari ibadah badaniyah, ibadah fisik. Bagaimana tidak? Seseorang menahan al-imsak dari rasa haus, rasa lapar sejak azan subuh dikumandangkan hingga azan maghrib dikumandangkan. Itu merupakan satu pekerjaan yang tidak ringan, satu pekerjaan yang sangat berat. Kalau bukan karena panggilan iman, maka bisa jadi banyak orang yang gagal menjalani ibadah puasa. Tapi karena panggilan iman, sesuatu yang berat kemudian menjadi ringan. Juga puasa
dilakukan semata-mata karena ihtisaban, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa adalah ibadah sirriyah, ibadah yang sangat rahasia, yang mengetahui kita yang berpuasa adalah diri kita sendiri, dan kedua adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa merupakan ibadah sirriyah, maka Allah berfirman dalam hadis qudsinya, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah untukku, maka akulah yang berhak untuk membalasnya. Karena itu, dengan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka fa insya Allah dosa-dosa kita yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika keluar dari Ramadan, ketika selesai melaksanakan semua rangkaian ibadah puasa, kita akan kembali menjadi fitrah seperti bayi yang terlahir dari rahim ibunya. Kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam membaca Al-Alwah atau kitab Taurat yang masih berupa kepingan atau lembaran. Di sana kemudian Nabi Musa menemukan satu kabar gembira, bahwa nanti akan datang satu umat di mana mereka akan berbondong-bondong untuk datang beribadah ke Ka'bah Baitullah. Di sana mereka menangis, di sana mereka bersimpuh, di sana mereka berdoa, memohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah kembali memberikan tambahan ampunan kepada mereka yang melaksanakannya. Ketika membaca berita ini, kembali Nabi Musa terkagum-kagum. Siapakah umat yang disebut oleh Allah dalam Al-Alwah ini? Apakah dia umatku? Tapi Allah menjawab, bukan wahai Musa. Dia adalah umat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin TV One rahimakumullah. Ibadah haji yang dilakukan sebagai bentuk kewajiban seumur hidup adalah merupakan satu kerinduan yang mendalam dari seorang hamba untuk bertemu secara langsung di pusatnya Ka'bah Baitullah. Kalau selama ini kita beribadah di dalam sholat menghadap Ka'bah, maka ketika kita melaksanakan ibadah haji, kita bisa melihat secara langsung beribadah di depan Ka'bah Baitullah. Itu merupakan rasa kerinduan yang begitu mendalam untuk dapat beribadah langsung di pusatnya, yakni Ka'bah Baitullah.